Topik kita kali ini adalah dekarbonisasi dan pemanfaatan gas bumi. Bumi yang makin panas dan perubahan iklim yang kian ekstrem memaksa para pemimpin dunia, pemimpin bisnis dan seluruh warga bumi untuk lebih peduli lingkungan dan mengambil langkah konkret untuk menurunkan emisi karbon menuju zero carbon emission tahun 2060. Tentu lebih cepat, lebih baik. Sebagai negara yang ikut menandatangani Paris Agreement dan sudah menyusun NDC, Nationally Determined Contributions, yang berisi langkah-langkah penurunan emisi gas rumah kaca, Indonesia termasuk negara terdepan dalam gerakan dekarbonisasi. Dalam NDC tahap 1 tahun 2020 hingga 2030, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca 29% secara mandiri atau 40% dengan bantuan internasional. Indonesia juga mencanangkan net zero emission paling lambat tahun 2060. Salah satu faktor yang memberanikan Indonesia dalam menyusun NDC dan mampu berdiri dengan kepala tegak di KTT Perubahan Iklim Glasgow adalah optimalisasi pemanfaatan gas bumi yang diklaim dapat menurunkan emisi karbon hingga 40%. Pemanfaatan gas bumi saat ini mencapai 23% dan berdasarkan kebijakan energi nasional ditargetkan mencapai 24% pada tahun 2050 dengan cadangan migas Indonesia yang cukup besar. Penggunaan gas bumi diharapkan meningkat hingga 30% dan 30% tahun akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan gas bumi di Indonesia, kita sudah terhubungkan dengan 3 narasumber. Pertama, Dwi Anggoro Ismu Karnianto, Direktur Pembinaan Program Migas dari Kementerian ESDM. Arif Widodo, Presiden Direktur PT Perta Arun Gas, dan Komadi Notonegoro, Eksekutif Direktur Reforminer Institute. Kita sudah terhubung dengan 3 narasumber. Pak Dwi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Pak Arif dan Pak Komadi, salam sehat semuanya. Kita mulai dengan Salam sehat, assalamualaikum. Saya mulai dengan Pak Dwi sebagai regulator. Nah, ini kan gas. Nah, gas ini pemahaman saya termasuk fosil, sama dengan minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Dan mengapa kita kok fokus gas untuk menurunkan karbon? Seakan-akan gas ini bukan fosil, dia energi terbarukan seperti biofuel dan lain-lain, Pak. Itu dulu, Pak, biar pencerahan bagi masyarakat. Baik, Ya. saya akan memulai dengan statement bahwa gas adalah sebagai energi transisi di Indonesia. Jadi seharusnya sebelum kita masuk pada EBT, kita harus memilih dengan memanfaatkan gas, mengoptimalkan gas yang ada di Indonesia ini. Sehingga pengurangan emisi dapat dicapai sebelum kita memasuki energi bersih dengan menggunakan EBT. Itu statement saya yang pertama terkait dengan hal tersebut. Iya. Kemudian Pak Dwi sudah punya presentasi, boleh disampaikan, Pak, menjelaskan latar belakang semua rencana kita ke depan menuju zero emission carbon. Baik. Ya. Saya akan memulai presentasi ini dengan dekarbonisasi net zero emission 2060 yang sudah dicanangkan, di mana oleh-oleh dari COP21 tahun 2015 menyebutkan bahwa kita memiliki komitmen nasional 2016-2030 sesuai dengan amanat Undang-Undang 16 tahun 2016 tentang pelaksanaan Paris Agreement. Kita sepakat untuk menurunkan emisi GRK seperti disebutkan 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Energi sendiri menurunkan emisi GRK sebesar 314 sampai 446 juta ton CO2 tahun 2030 nantinya. Kemudian sebagai langkah lanjut dari Lead Summit on Climate, menyebutkan bahwa komitmen nasional 2021-2050 menyebutkan melaksanakan aksi konkret perubahan iklim melalui moratorium konversi hutan dan lahan gambut, menurunkan kebakaran hutan hingga 82%. Yang penting adalah membuka investasi terhadap transisi energi melalui pengembangan biofuel, industri baterai lithium, dan kendaraan listrik.
Kalau kita lihat tadi sudah disebutkan nationally determined contribution Indonesia dari sektor energi, kita lihat di sini bahwa energi gas rumah kaca pada tahun 2030 diprediksi sekitar 1.223 juta ton CO2 ekivalen. Kemudian kita akan mereduksinya menjadi sekitar 314 dengan usaha sendiri dan 446 dengan bantuan internasional. Dari angka 314 tersebut, itu terdiri dari energi terbarukan 170,42, efisiensi energi 96, kemudian clean power 31,8, fuel switching 10, kemudian reklamasi pasca tambang adalah 5 juta ton CO2 ekivalen. Jadi total sekitar 314,03 juta ton ekivalen. Ini adalah peta jalan transisi energi menuju karbon netral. Kita bisa lihat di sini mulai dari tahun 2021 Indonesia sudah melakukan sesuatu yang untuk persiapan penurunan emisi tersebut. Hingga nantinya tahun 2060 seperti yang tadi dicanangkan. Kemudian kalau kita lihat reduksi emisi di subsektor migas sendiri, kita juga sudah memiliki rencana penerapan CCUS untuk peningkatan produksi migas, di mana potensi CO2 tersimpan dari CCUS ini cukup besar, sekitar 48 juta ton CO2 ekivalen, dan kapasitas penyimpanan CO2 tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Migas itu tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita juga melakukan pembatasan rutin flaring, di mana diatur dalam Permen 17 tahun 2021 tentang pengelolaan gas suar bakar pada kegiatan usaha migas, dengan batasan-batasan 2 mmCFD selama 6 bulan untuk rata-rata flaring dari lapangan minyak. Kemudian lapangan gas rata-rata harian flaring rutin selama 6 bulan maksimum 2% feed gas. Kemudian kewajiban membuat rencana pemanfaatan gas suar pada lapangan atau kilang baru, kerjasama pengawasan suar, kemudian konsep pelaporan yang lebih komprehensif, penataan sanksi, dan pemberian penghargaan. Upaya yang ketiga adalah optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan transportasi. Dan ini kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana pemerintah membangun jaringan gas rumah tangga di beberapa kota, kemudian juga melakukan konversi metan ke LPG, kemudian juga melakukan penggunaan BPG untuk kendaraan atau angkutan umum. Yang terakhir adalah upaya penurunan emisi metana. Ini saat ini Indonesia memiliki prioritas untuk membangun database GRK, kemudian mengembangkan pedoman dalam pengukuran dan kualitas emisi untuk kegiatan GRK dan flaring. Ini adalah upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, gas bumi sebagai transisi energi itu sudah dimuat dalam Grand Strategi Energi Nasional, di mana kita akan meningkatkan produksi crude 1 juta barrel dan akuisisi lapangan migas di luar negeri, juga peningkatan produksi gas sebesar 12 BCF atau Billion Scf pada tahun 2030 nantinya. Sehingga nanti diperlukan bagaimana upaya-upaya untuk memanfaatkan gas bumi tersebut untuk keperluan domestik. Kemudian kalau kita lihat tadi sudah disebutkan target produksinya ini, kemudian kita memiliki strategi di mana pertama adalah optimalisasi produksi lapangan existing, kemudian transformasi sumber daya kontingen ke produksi, kemudian mempercepat chemical EOR, dan akhirnya kita melaksanakan eksplorasi untuk penemuan yang besar. Ini adalah upaya-upaya yang akan dilakukan mencapai target tersebut. Kalau kita lihat cadangan gas bumi di Indonesia itu cukup lebih baik, karena cadangannya sekitar 43,6 itu bukan, kemudian umur cadangannya sekitar 17 sampai 17,8 tahun. Nah, gas bumi lebih baik, surplusnya produksi dan cadangannya lebih banyak. Artinya kalau kita lihat dari grafik di bawah ini sebelah kanan, kita bisa melihat bagaimana produksinya, kemudian bagaimana konsumsinya. Jadi kita lihat masih ada surplus di sini dibandingkan dengan minyak yang ada di atasnya. Kemudian ini adalah cadangan gas bumi Indonesia masih hangat status 1 Januari 2021, di mana tersebar cadangan gas bumi yang ada dari Sabang sampai Merauke dengan total sekitar 60,61 BCF. Kemudian ini adalah profil pemanfaatan gas bumi di Indonesia tahun 2021, di mana untuk industri yang merupakan konsumen gas bumi termasuk yang terbesar, kemudian untuk ketenaga listrikan, untuk pupuk, kemudian untuk LNG, dan untuk domestik lainnya seperti BBG, gas kota, dan sebagainya. Lanjut, ini adalah landasan hukumnya, bagaimana pemerintah akan melakukan semua itu dari sisi pemanfaatan gas bumi di hilirnya. Ini adalah perbandingan pasokan ekspor dan domestik, di mana kita melihat di sini bahwa penggunaan domestik terus meningkat, dan itu memang kita upayakan untuk menggunakan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Kemudian ini adalah rencana pengembangan infrastruktur gas bumi,
di mana kita lihat di arah timur ini kita coba melakukan pengembangan secara virtual pipeline, di mana kita menggunakan FSRU maupun land base di daerah-daerah yang remote. Dan ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena Indonesia Timur merupakan memiliki potensi gas bumi yang cukup besar. Lanjut, kemudian ini adalah pembangunan gas yang sudah kita lakukan di tahun 2009 sampai 2020, di mana pemerintah telah membangun total sebanyak 535.000 sambungan rumah di 54 kabupaten kota dan 17 provinsi. Demikian Pak Primus yang bisa saya sampaikan. Ya, tadi Pak Dwi menyatakan bahwa kita punya gas bumi yang potensial itu 62,4 triliun kubik feet ya. Kemudian yang proven 43,6 triliun kubik feet. Bisa untuk 17 sampai 18 tahun akan datang. Saya kembali pada pertanyaan pertama. Jadi ini minyak ini di antara energi fosil ini relatif paling bersih atau gimana Pak? Gas bumi memang di antara energi fosil adalah energi yang paling bersih, karena kita tahu bahwa dari pemanfaatan gas bumi itu bisa menurunkan emisi yang tadi saya sebutkan tadi. Iya. Jadi kita menuju ke sana, nanti ini transisi Pak. Bagaimanapun juga at the end kita semua menuju energi terbarukan ya. Betul. Meninggalkan ini. Oke, pemirsa, masih ada 2 narasumber lain dan masih banyak hal yang harus kita elaborasi dari diskusi dengan topik pemanfaatan gas bumi. Dan kita akan membahas setelah jeda berikut.